Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Kurnianto dengan NPM 230410144. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Bayu selaku dosen pengajar dari mata kuliah manajemen konflik sebagai pemenuhan tugas UTS. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu pengertian atau apa yang dimaksud dengan conflict of paradox. Menurut saya konflik itu merupakan sebuah perbedaan pendapat atau perbedaan pemikiran dari antar individu dengan individu lain atau dengan antara kelompok dengan kelompok lain. Nah, konflik sendiri memiliki banyak persepsi atau pandangan dari berbagai pihak seperti itu. Untuk pada zaman dulu atau pada persepsi tradisional, konflik itu dianggap buruk atau harus dihindari karena dianggap konflik merupakan salah satu faktor dari adanya pemecahan organisasi dan penurunan kinerja dari individu atau kelompok seperti itu. Namun secara berjalannya waktu, ternyata manusia sudah menyadari bahwa konflik ini juga menimbulkan atau memberi dampak positif pada sebuah organisasi. Bahkan tidak hanya menimbulkan dampak positif saja, konflik merupakan hal yang harus atau wajib ada dalam sebuah organisasi. Konflik sendiri mengapa harus ada atau wajib di dalam sebuah organisasi? Karena konflik ini ternyata memicu adanya sebuah inovasi baru dari individu-individu atau kelompok-kelompok dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya seperti itu. Jadi organisasi tidak hanya stagnan pada era itu saja atau inovasi itu saja, tapi mereka mencari atau memberi inovasi baru lewat adanya konflik-konflik atau perdebatan-perdebatan yang mereka lakukan seperti itu. Lalu soal yang kedua adalah tentang kurva konflik. Sebagai perumpamaan bahwa konflik ini kita anggap sebagai api. Untuk memasak kita memerlukan api ya. Nah, namun api tersebut harus dalam kontrol kita gitu. Apabila api tersebut terlalu kebesaran, api tersebut akan dapat membakar yang lainnya seperti itu. Atau apabila kita memasak itu, kalau api kebesaran itu akan menjadi gosong atau tidak sempurna atau berlebihan gitu, overcook bisa dibilangnya seperti itu. Nah, dalam kurva konflik sendiri ternyata organisasi yang tidak memiliki konflik itu dianggap orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang apatis atau mereka akan stagnan di sini saja. Mereka tidak bisa berkembang karena mereka apatis terhadap konflik seperti itu. Mereka hanya diam saja, mereka tidak berdiskusi, mereka tidak melakukan perdebatan. Jadi mereka akan stagnan di titik ini terus, lalu mengarah ke konflik yang sewajarnya atau konflik yang pada kontrolnya. Ini sangat-sangat diperlukan atau sangat-sangat menjadi kewajiban dalam sebuah organisasi untuk memiliki konflik yang terkontrol, karena seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa konflik yang terkontrol ini dapat meningkatkan kinerja dari pegawai dan dapat memunculkan sebuah inovasi-inovasi baru yang mungkin dapat mereka jalankan secara bersama-sama dengan melalui keputusan yang sudah mereka diskusikan dari adanya konflik tersebut. Namun ada juga nih konflik yang sudah di puncak, konflik yang marah atau sudah bisa dikatakan parah. Konflik yang parah ini dapat memicu adanya perpecahan atau toksik dalam sebuah organisasi apabila konflik ini tidak terselesaikan seperti itu atau terus menerus sehingga memperkeruh adanya suasana di dalam sebuah pekerjaan tersebut. Jadi walaupun konflik dibutuhkan dalam sebuah organisasi, namun harus memiliki kontrol atau kendali supaya tetap pada jalur yang diinginkan, yaitu untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Oke, soal selanjutnya adalah soal tentang
soal tentang ini, intervensi pemimpin dalam menyelesaikan sebuah konflik. Nah, menurut saya pemimpin ini memegang peran penting ya dalam adanya konflik di sebuah organisasi, karena pemimpin merupakan salah satu pemegang jabatan tertinggi dari adanya sebuah organisasi tersebut. Nah, yang pertama yang menurut saya dilakukan yaitu adalah membuka komunikasi. Pemimpin diharapkan dapat membuka komunikasi dengan para anggotanya untuk menanyakan bagaimana solusi atau bagaimana kedepannya kita dapat menjalankan konflik ini. Apa pengaruh dari konflik ini? Komunikasi merupakan kunci utama dalam sebuah konflik seperti itu. Konflik muncul karena adanya komunikasi, tapi konflik juga bisa reda atau selesai karena adanya komunikasi. Jadi communicating is number one to menyelesaikan sebuah konflik seperti itu. Jadi yang pertama tadi saya harapkan bahwa pemimpin harus membuka komunikasi dengan para anggotanya, atau bagaimana konflik dapat diselesaikan, konflik dapat diatasi seperti itu tanpa merugikan pihak-pihak lain. Nah, sejalan dengan itu, pemimpin juga merupakan sebuah pihak yang netral. Jadi pemimpin merupakan pihak yang seharusnya netral, istilahnya adalah tidak memihak ke satu orang saja. Pemimpin harus imbang. Jadi dia harus ada di tengah-tengah dalam konflik tersebut. Jadi dia tahu bagaimana konflik ini tetap berjalan, namun harus dalam jalannya, sehingga konflik tidak menimbulkan hal-hal lain yang mungkin menjadi dampak negatif terhadap organisasi tersebut seperti itu. Lalu untuk soal yang terakhir adalah tentang matriks konflik. Yang pertama adalah kompetisi atau bersaing. Untuk fokusnya itu antara individu atau kelompok ini ingin memenangkan ego mereka sendiri tanpa mementingkan kepentingan dari orang lain seperti itu. Yang kedua yaitu adanya kolaborasi. Kalau ya kolaborasi ini yaitu mencari solusi atau fokus terbaik untuk semua pihak, bagaimana solusi dari adanya konflik tersebut. Lalu yang ketiga ini adalah kompromi. Kalau kompromi itu sama-sama mengalah di tengah. Jadi ya nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, tapi sama-sama mengalah yang ada di tengah. Yang keempat yaitu akomodasi, yaitu mengalah dan menjaga hubungan aja. Dan yang terakhir adalah menghindar. Kalau menghindar itu sama saja tidak menyelesaikan konflik, atau konflik tetap akan ada pada kerja tim tersebut. Jadi pada kesimpulannya mungkin dapat disimpulkan bahwa konflik itu wajar terjadi dalam sebuah organisasi. Yang penting bukan menghindar, tapi bagaimana cara kita mengelolanya, atau bagaimana kita manajemen konflik tersebut supaya konflik tersebut menjadi sebuah hal yang positif bagi organisasi kita nanti. Jadi konflik itu memang wajib ada dalam sebuah organisasi, namun juga harus dikelola atau dimanajemen dengan baik supaya tidak sama seperti kurva tadi, tidak terlalu parah konfliknya, tapi tetap berada pada kontrol supaya tetap pada jalurnya untuk tujuan organisasi tersebut. Terima kasih. Itu saja jawaban dari saya untuk memenuhi tugas UTS atau menjawab tugas UTS yang telah diberikan oleh Bapak Bayu untuk menyelesaikan UTS manajemen konflik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.